Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mempelajari sesuatu yang baru. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Kita akan berkenalan dengan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu seperti apa? Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Dan kalau menghitung bilangan bulat itu caranya seperti apa ya? Nah, kita akan pelajarinya bersama hari ini. Tetap semangat ya. Yang pertama, penggunaan bilangan bulat. Sebelum kita mengetahui penggunaan bulat itu untuk apa saja, kita kenalan dulu. Kita kenali dulu bilangan bulat itu apa sih? Nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli, 0 dan juga lawannya. Bilangan asli, 0 dan juga lawannya bilangan asli. Kalau kalian belum mengerti, kita pahamkan, kita samakan konsepnya melalui gambar ini. Kalian perhatikan pada layar, di situ ada gambar garis bilangan, di mana di situ sudah terlihat jelas apa itu bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari 0 yang biasa disebut juga dengan bilangan netral. Kemudian di sebelah kanan 0 ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu disebut dengan bilangan bulat positif atau bilangan asli, atau biasa juga disebut dengan bilangan cacah. Itu kalau bilangan cacah itu terdiri dari 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau di sebelah kiri angka 0 itu ada bilangan bulat negatif. Jadi, lawan dari bilangan asli positif itu adalah bilangan bulat negatif. Oke, sudah paham sampai sini bilangan bulat itu apa? Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, lawan dari bilangan asli, dan juga 0. Selanjutnya, bilangan bulat negatif juga digunakan untuk menyatakan kedalaman tempat di bawah permukaan air laut. Nah, kalian perhatikan di situ. Hai guys, aku terumbu karang. Aku biasa tinggal menghias kedalaman laut. Aku berada di kedalaman 30 meter di bawah permukaan laut. Nah, pernyataan terumbu karang ini dapat dituliskan dengan negatif 30 meter. Artinya negatif 30 meter atau 30 meter di bawah permukaan air laut. Sedangkan kalau di permukaan pas atau di bagian air lautnya itu adalah 0. Nilainya adalah 0. Kalau di atas permukaan air laut itu berarti positif. Angka-angka positif di atas permukaan air laut. Begitu ya. Oke anak-anak, untuk selanjutnya silahkan kalian buka buku paket matematika kalian halaman 3. Sudah kalian buka? Coba dibuka halaman 3. Pegang alat tulis ya. Jadi nanti kalian bisa langsung menulis ya.
Nah, di halaman 3 tersebut pada latihan 1 ada 5 nomor soal. Jadi nanti kita sama-sama mengerjakan 2 soal dan untuk nomor yang belum dikerjakan bisa kalian kerjakan untuk menguji kemampuan kalian. Oke? Yuk coba kita latihan. Jadi di situ tertuliskan tugas, ayo tuliskan kembali kalimat berikut menggunakan bilangan negatif. Nah, untuk soal yang nomor 2 adalah seperti ini kalimatnya. Seorang pedagang buah mengalami kerugian sebesar 50.000. Nah, kalau rugi itu otomatis tandanya jadi negatif kan karena disuruh untuk mengubah bilangan negatif atau menggunakan bilangan negatif. Jadi, kalimat yang dituliskan seperti ini jadinya. Seorang pedagang buah mengalami kerugian sebesar negatif Rp50.000. Nah, untuk soal nomor 5. Suhu udara di kutub utara mencapai 40 derajat Celcius di bawah 0 derajat pada musim dingin. Nah, bagaimana jika ini dituliskan dengan menggunakan bilangan negatif? Kalimatnya menjadi seperti ini. Suhu udara di kutub utara mencapai negatif 40 derajat Celcius atau bisa menggunakan kata-kata minus 40 derajat Celcius. Tandanya berada di sebelah kiri angka 40. Ini menunjukkan bahwa udara di sana sangat dingin dan juga ada di bawah 0 derajat Celcius. Oke, untuk selanjutnya nomor yang belum dikerjakan bisa kalian kerjakan yaitu nomor 1, 3 dan juga 4 pada latihan yang sama yaitu latihan 1 halaman 3. Ini bisa di-screenshot untuk data kalian bahwa hari ini ada latihan yang harus dikerjakan. Sudah? Ustaz lanjutkan ya. Oke, untuk selanjutnya penulisan bilangan bulat. Untuk penulisan bilangan bulat, kalian ingat lagi bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan asli, bilangan lawan asli, dan juga nol. Nah, untuk bilangan bulat yang berada di sebelah bilangan nol, sebelah kanan 0 itu disebut dengan bilangan bulat positif. Penulisannya ya seperti angka biasanya tanpa ada tanda apapun. Kalau bilangan tersebut berada di sebelah kiri 0, maka harus dibubuhi dengan tanda negatif untuk menunjukkan bahwa itu adalah bilangan negatif, bilangan bulat negatif. Oke. Nah, bagaimana untuk besarannya? Kalian perhatikan di sini, bilangan bulat positif itu jika semakin ke kanan itu semakin besar nilai bilangannya. Kebalikannya adalah di sini, bilangan bulat negatif. Jadi, semakin ke kiri itu semakin kecil nilai bilangannya. Kalian akan semakin paham jika kita pelajari pada slide berikutnya. Yuk. Nah, ini ya. Bagaimana cara kalian membaca bilangan berikut? Bagaimana caranya? Silahkan kalian sebutkan saja di rumah. Bagaimana? Ya, ini bisa disebutkan dengan negatif 6. Kemudian, selanjutnya, kalau ini, bagaimana cara membacanya? Iya, betul. Ini adalah negatif 10. Selanjutnya adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Sudah ada garis bilangan di situ. Nah, ingat aturan yang sudah kita pelajari pada layar sebelumnya. Bilangan sebelah kiri 0 itu semakin ke kiri, semakin kecil dan sebaliknya. Bilangan di sebelah
0, sebelah kanan 0, ya, semakin kanan semakin besar. Nah, sekarang kita bandingkan mana yang lebih kecil antara negatif 6 ataukah 2. Mana yang lebih kecil? Ya, betul. Jawabannya adalah negatif 6 itu lebih kecil daripada 2. Jadi tandanya seperti itu, ya. Jadi lancipnya itu menuju ke negatif 6 dan yang lebih besar adalah 2. Selanjutnya, kalau ini mana yang lebih kecil? Negatif 3 atau 0? Nah, hati-hati, negatif 3 atau 0 ini yang lebih kecil. Yang lebih kecil tentu saja adalah negatif 3. Walaupun 0, dia adalah bilangan netral yang letaknya itu berada di sebelah kanan negatif 3. Jadi nilainya lebih besar daripada negatif 3. Selanjutnya adalah 30 atau negatif 5.879 yang lebih besar. Nah, ini tidak ada pada garis bilangan, tetapi kalau kalian sudah paham, pasti kalian sudah bisa menjawabnya. Jawabannya yang lebih besar adalah tentu saja angka 30. Jadi, karena 30 itu tidak ada tanda negatifnya, jadi dia itu positif. Di mana-mana kalau positif itu pasti lebih besar nilainya daripada bilangan negatif. Sangat mudah, bukan? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengurutkan bilangan berikut mulai dari yang terbesar. Kalian perhatikan di situ ada negatif 2, 5, 1, negatif 6, dan juga 0. Kita urutkan mulai dari yang terbesar, kira-kira angka berapa ini yang dituliskan terlebih dahulu? Kalian sudah punya jawabannya? Oke, disimpan dulu ya. Kita sama-sama lihat angka tersebut pada garis bilangan, baru nanti kita akan mengurutkan. Walaupun kalau tanpa garis bilangan, kalau kalian sudah paham, pasti langsung bisa menuliskan ya. Oke. Nah, ini ada 5 yang posisinya berada di sebelah kanan 0. Selanjutnya ada angka 1. Ada di sebelah kiri angka 5. Selanjutnya ada 0 dan negatif 2 berada di sebelah situ ya. Selanjutnya adalah negatif 6. Nah, dari sini kalian pasti sudah bisa mengurutkan mulai dari yang terbesar. Jadi, yang paling besar adalah 5, 1, 0, negatif 2, dan yang terakhir adalah negatif 6. Jadi, dari sekian banyak angka itu, ada 5 angka itu, yang paling kecil adalah negatif 6 dan yang paling besar adalah 5. Selanjutnya untuk latihan, silahkan kalian kerjakan latihan 2 soal di halaman 7 buku paket matematika. Yang dikerjakan itu hanya nomor 1, 3, dan juga 4. Nah, kalau sudah, kalian bisa beralih ke halaman 8 dan kalian kerjakan soal nomor 7A sampai E. Untuk latihan ini bisa kalian screenshot untuk data kalian bahwa latihan hari ini itu apa saja. Silakan kalian screenshot. Sudah? Bu Stevi lanjutkan ya. Kita memasuki materi operasi hitung bilangan bulat, tetapi untuk pembelajaran hari ini operasi hitungnya hanya sebatas penjumlahan dan juga pengurangan saja. Untuk operasi hitung selanjutnya kita pelajari pada pertemuan minggu depan.
Yang pertama adalah penjumlahan dengan garis bilangan. Untuk bilangan-bilangan yang kecil, kalian bisa menggunakan garis bilangan sebagai pembantu mengerjakan soal. Misalnya seperti ini. Ada ilustrasi garis bilangan dan mobil yang akan bergerak maju atau mundur. Kalian perhatikan soalnya. Di sini ada soal 6 ditambah dengan negatif 8. Untuk 6 di sini karena nilainya adalah positif, jadi otomatis mobilnya nanti akan bergerak maju. Kemudian ditambah negatif 8. Nah, karena ada negatif 8, berarti nanti kira-kira mobilnya akan maju atau mundur. Nah, kita perhatikan ya. Yang pertama, 6. Berarti posisinya mobilnya berada di angka 6. Sekarang ditambah tetapi di situ negatif 8. Berarti harus mundur 8 satuan ke belakang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang mobilnya berada di negatif 2. Oh iya, Bu Stevi lupa. Kalau misalnya seperti ini berarti dia itu geser ke kanan sama geser ke kiri. Tapi kalau kalian mau mengatakan itu maju dan mundur juga boleh-boleh saja. Begitu ya. Bagaimana? Masih kurang paham? Kita perhatikan contoh soal selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya, contoh soalnya adalah ini ya. 4 ditambah negatif 7, berarti sama. Kita harus sama-sama menggeser ini mobilnya maju ke depan 4 satuan atau geser ke kanan 4 satuan ya. Oke, sampai di angka 4. Nah, sekarang kita lihat 4 ditambah negatif 7. Tambah tapi negatif 7. Berarti kita harus membawa mobil tersebut ke kiri atau geser ke kiri 7 satuan. Mundur 7 satuan dari posisi yang sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mobilnya geser ke kiri atau mundur 7 satuan ke angka negatif 3. Jadi 4 ditambah negatif 7 itu adalah negatif 3. Selanjutnya kita mempelajari operasi penjumlahan pada bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Kalian perhatikan baik-baik untuk ini ya, karena nanti ada latihan membuat garis bilangan atau membuat operasi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan garis bilangan. Jadi diperhatikan baik-baik. Di soal itu ada negatif 2 ditambah 5. Jadi sama seperti mobil tadi, posisikan garisnya itu pada angka yang netral, yaitu 0. Seperti ini. Nah, kalian tarik garis ke atas. Kemudian selanjutnya kita menuju angka pertama yang ada pada soal, yaitu negatif 2. Kita tarik garis dari 0 ini 2 satuan ke arah kiri. Nah, seperti ini. Posisinya ada di negatif 2 sekarang. Ditambah 5, kalau ditambah 5 berarti kita tarik garisnya dari angka 2, kita tarik 5 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di situ. Nah, ini sudah menunjukkan angka hasil. Nah, angka hasil ini kita tarik garis ke atas. Kita beri garis ke atas. Kemudian dari 0 kalian tarik juga sejajar dengan garis hasil dan kita hubungkan seperti ini.
ya. Ini menunjukkan bahwa negatif 2 ditambah 5 hasilnya adalah 3. Begitu, ya. Selanjutnya kita mempelajari tentang pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Nah, kalau tadi penjumlahan sudah, sekarang untuk yang pengurangan. Soalnya di sini dituliskan 5 dikurangi 8. Berarti kita bawa mobilnya itu maju atau geser ke kanan 5 satuan, kemudian dikurang 8. Nah, kalau kurang 8 berarti harus mundur atau geser ke kiri 8 satuan. Hasilnya ada di negatif 3. Nah, begini ya. Baik, untuk menguji kemampuanmu, silakan kalian berlatih mengerjakan soal di buku paket matematika halaman 13 latihan 4. Untuk yang nomor 1 itu A dan B, dan untuk yang latihan nomor 3 itu A sampai dengan E. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.